Kalau tujuan lo cuma hasil akhir, lo bakal kehilangan 90% perjalanan hidup yang sebenarnya paling berharga. Dapat IPK 4.0, lulus, dapat kerjaan gaji 2 digit, nikah, punya rumah. Kita dari kecil diajarin buat ngejar daftar panjang pencapaian. Kita fokus banget sama garis finish, sampai-sampai kita ngelewatin semua pemandangan indah di sepanjang jalan. Kita nunda kebahagiaan kita dengan bilang, nanti gue bakal seneng kalau. Terus, apa yang terjadi pas lo akhirnya nyampe di puncak? Lo mungkin senang selama 5 menit, habis itu muncul puncak gunung baru yang lebih tinggi. Lo mulai cemas lagi, mulai lari lagi. Lo terjebak dalam siklus tanpa akhir yang namanya hedonic treadmill. Di mana lo lari terus di tempat buat ngejar kebahagiaan yang gak pernah benar-benar ketangkap. Gimana kalau gue bilang, kebahagiaan itu sebenarnya bukan harta karun yang terkubur di puncak gunung? Gimana kalau kebahagiaan itu adalah bunga-bunga kecil, udara segar, dan obrolan seru yang lo temuin di sepanjang jalur pendakian? Di video ini, gue mau ngajak lo buat belajar jadi pendaki yang pintar. Bukan yang paling cepat, tapi yang paling bisa menikmati perjalanannya. Masalah utama kita adalah kita salah menempatkan hadiah. Kita naruh semua hadiah di garis finish. Padahal, 99% hidup kita dihabiskan dalam proses menuju garis finish itu. Kalau kita nggak bisa nemuin kebahagiaan di dalam proses, artinya kita udah setuju buat jadi nggak bahagia selama 99% hidup kita. Gila kan? Menikmati proses itu bukan berarti lo jadi orang yang nggak punya tujuan. Tujuannya tetap penting, sebagai kompas, sebagai arah, tapi fokus perhatian lo yang harus diubah. Bukan lagi nanya, kapan gue nyampe? Tapi nanya, apa yang bisa gue nikmatin sekarang di titik ini? Gimana cara ngelatihnya? Ini 3 alat buat si pendaki cerdas. Alat pertama, buat tujuan proses, bukan cuma tujuan hasil. Tujuan hasil itu di luar kendali lo sepenuhnya. Lo nggak bisa 100% ngontrol dapat nilai A atau enggak. Tapi lo bisa 100% ngontrol belajar 1 jam setiap hari. Fokus ke hal yang bisa lo kontrol. Prosesnya, rayakan saat lo berhasil konsisten dengan proses lo, bukan cuma pas hasilnya kelihatan. Ini mindahin sumber kebahagiaan dari sesuatu yang nggak pasti ke sesuatu yang pasti bisa lo lakuin. Alat kedua, latih otot kehadiran, mindfulness. Lo nggak bisa nikmatin perjalanan kalau pikiran lo ada di puncak gunung. Coba latih buat hadir di sini, sekarang. Pas lagi kerja, rasain sensasi alur kerjanya. Pas lagi belajar, nikmati proses otaknya menyerap informasi baru. Nggak perlu sempurna, cukup sadar aja, pas pikiran lo mulai ngelantur, terus tarik lagi pelan-pelan ke momen sekarang. Proses itu cuma bisa dinikmati di saat ini. Alat ketiga, ubah batu kerikil jadi souvenir. Dalam setiap proses, pasti ada bagian yang susah dan ngebosenin. Berhenti ngelihat itu sebagai hambatan. Coba lihat itu sebagai bagian dari petualangan. Wah, bagian ini susah, tapi kalau gue berhasil ngelewatinya, gue bakal jadi lebih kuat. Tantangan dan bahkan kegagalan itu bukan penghalang, tapi bagian paling menarik dari cerita perjalanan lo. Itu bumbunya. Jadi, 3 kuncinya adalah fokus ke tujuan proses, latih kehadiran di momen sekarang, lihat tantangan sebagai bagian dari petualangan. Kebahagiaan sejati itu bukan ledakan kembang api di garis finish, tapi cahaya hangat dan stabil yang nemenin lo di sepanjang perjalanan. Saat lo bisa menemukan keseruan dalam kebosanan, menemukan pelajaran dalam kegagalan, dan menemukan keindahan dalam setiap langkah kecil, lo nggak perlu lagi nunggu nanti untuk merasa hidup. Lo udah hidup di sini, sekarang. Apa proses yang lagi lo jalanin sekarang, dan apa satu hal kecil yang bisa lo nikmatin dari proses itu hari ini? Yuk cerita di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, biar kita bisa terus belajar bareng cara jadi pendaki yang bahagia di maraton kehidupan ini. Sampai jumpa di video berikutnya, nikmati perjalanannya.